I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Ada spek 3 cc enggak? Imunisasi tapi kono vaksinasi BCG maksudnya imunisasi enggak ada. Iki soalnya lho kono Ada yang enggak hadir? Rizka tadi katanya sudah isi ke ibu Kemana? kerja. Apa aja vaksinnya? Ada BCG, DPC, campak, polio. Sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil duduk ya. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar terkait pemberian imunisasi pada bayi atau anak. Ya, ada apa aja? BCG, Sebelum BCG apa? Tentang imunisasi. Masih ingat materi saya kemarin minggu lalu, imunisasi apa aja? Kalau bayinya baru jeber, dikasih vaksin imunisasi apa? Apa namanya? vitamin vitamin dulu. Kita bukan PPT ini lah. Vaksin HB HB0 ya, baru terakhir jeber, pemberiannya tidak lebih dari 24 jam. Langsung dikasih vaksinasi HB0. Oke, itu buat apa? Apa? Infeksi hati, virus hepatitis. buat mencegah hepatitis B, atau kalau kena hepatitis B gejalanya memperingan ya. Jadi tujuan imunisasi buat apa? Mencegah infeksi. Apa? Ya.
memperkenalkan virus. Memperkuat sistem imun dan meminimalisir terjadinya gejala. Ya, jadi kalau ada gejala dia dampaknya masih kecil. Oke, kita akan belajar vaksin BCG, DPT dan kawan-kawannya. Ya, umur berapa? 1 bulan sampai yang campak berapa bulan? Berapa ya? Campak. Kopong. 9 bulan. Oke, kita move ke situ. Apa lagi? Gaji ampun. Gaji ampun. Terus Kemudian split bisa Satu sesi sesi. dan 5 sesi. oke. Kemudian masker, sarung tangan, bengkok, pelak, dan kartu imunisasi. Untuk penyimpanan vaksin itu harus ada di cooler box ya, karena dia harus dingin. Kartu. Kemudian ini buat kartu KSM-nya. Ini yang versi lama, yang terbaru yang ini. Ya. Nanti semua pencatatan tumbuh kembang mulai dari awal ibu hamil sampai tumbuh kembangnya si anak ada di sini semua. Ini tiap imunisasi dibawa. Nanti dicatat. Handskun, ada handskun tadi. Ini Bu. Oke, setelah itu persiapan alat ya. Kita cuci tangan, tadi alatnya sudah ada bak instrumen, isinya ada spek 1 cc, kemudian ada obatnya, apa yang ingin divaksinkan, imunisasinya obat apa ya. Kalau kita BCG berarti obatnya tentang BCG. BCG. Nah, kemudian ada bak instrumen, ada perlak, ada alkohol swab sama handskun sama hand wrap ya. Setelah itu kita persiapkan pasiennya, pasien aman, rapi, nyaman. Kemudian persiapan lingkungan, tutup sketsel, kemudian kita cuci tangan ya, tetap 6 langkah. Oke. Di situ kita pakai Handskun. ada yang jadi ibunya? Ibu bayi? Cik adik bayinya ketutupan.
Satu iki 0,05 0,5 cc. Yang benar yang mana? Ada yang bilang 0,5, ada yang bilang 0,05. 0,05. Oke. Tekan dulu. BCG itu ada satu paket begini. Ya. Ini pelarutnya, ini obatnya. Jadi dilarutkan ke dalam. Ya. Yang diperlukan 0,05 cc. Kita buka, ambil pakai spet yang 3 cc. Ya. Kemudian ke sini, ambil isinya, lalu dilarutkan ke sini. Dilarutkan, sudah. Ini prinsipnya kalau kita pakai injeksi harus apa? Steril. Apa? One hand. Supaya apa? Tidak tertusuk. Ya. Meskipun dia masih baru, ya takut ketusuk, takut apa ya? Kita jaga-jaga diri. Kalau sudah, baru kita ambil yang spet 1 cc. Oke. Butuhnya 0,05. Semana? Butuhnya 0,05. Ini kan sebelum ke 1 ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya sampai 1 cc. Kalau kita butuhnya 0,05, di mananya? 0,5. Atas. Kan sampai 1. Tengah-tengah mana? Di mana? 0,5 sama 0,05 itu beda dong. Sebelum 0,1. Hah? Masa di atasnya 0,1 kayak. Di atas tuh 1. Di atasnya 1 tuh mana? 0,1 kelihatan. Bagian di sini 0,1 dan 0,5. Pakai 0,1. Berarti kita butuhnya segini. Setengahnya dari 0,1. Ya, paham? Karena dia kalau 0,1 udah stripnya sampai 10 dibagi 0,05 berarti separuhnya 0,1. Jadi hanya butuh segini. Oke. Kita ambil ininya, yang ini nanti ke jarum satunya. Terapkan alat. Terus mana ibunya? Siapa? Oke. Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya dengan perawat Alfia ya. Di sini saya akan memberikan imunisasi atau vaksin BCG. Ya, yang dimana tujuannya untuk supaya adiknya terhindar dari penyakit atau virus BCG itu.
Ya, apakah ibu bersedia? Sebelumnya adiknya ada demam? Gak ada ya. Ada pilek atau batuk? Gak ada ya. Oke. Bisa adiknya digendong, ya, di pangku ibunya digendong seperti ini. Nah, gini. Atau bisa dia berbaring seperti ini, kemudian dibedong. Ya, supaya apa? Supaya nggak gerak-gerak. Ya. Mungkin ibunya bisa kesini aja, digendong aja adiknya. Bapaknya kerja. Nyekel ya dong. Kecung kayak bener. Nah, ini posisinya sini. Ya. Oke, karena kita tangannya sebelah kanan, balik. Ini kan kiri. Kanan. Ibu gak keluar deh. Ini jangan lupa diganti jarumnya ke yang 1 cc. Ya, supaya apa? Supaya sakit. Sakitnya tidak. Apa? Kenapa kok ganti-ganti jarumnya? Biar nggak tumpul. Ya, karena kan tadi udah masuk ke sini. Ya, kalau disuntikkan biar nggak tumpul. Ya, jadi diganti sama yang ini. Ini kan tadi nggak kesentuh apa-apa. Jangan lupa di apa namanya? Di Apa sekarang? handstand. Di Hah? one. Apa memutar? Putar balik. Hah? Berbalik arah. Di desinfektan. Di desinfektan. Ya. Di mana daerahnya? Di tiga jari dari Ayo anatominya. tiga di bawah 3 jari. Apa namanya? Apa ya? Apa ya? Apa? Namanya. Daerah Deltoid. Apa? Delta. Deltoid. Ya, jangan lupa di desinfektan dari dalam ke luar. Oke. Nah, ini taruh ke kiri sini. Kemudian kita posisikan tangannya di sini. Tangan kita masuk ke bawah baru di ya erat, tapi jangan terlalu erat biar adiknya nggak sakit. Nah, oke. Ini taruh di sini. Oke. Kemudian kita ambil ini. Berapa derajat? Ayo BCG apa? Rutenya apa? IM, IC, SC atau IV? IC. Nah, berapa derajat IC? 15. Oke. 10 sampai 15 derajat. Oke. Ini posisinya, posisi jarumnya ada di Atas. atas. Permisi ya, Dek. Berarti
BCG tipis ya, tanpa harus di apanya? Seharusnya nggak dimasukin semua. Tanpa di aspirasi. Oke, kita suntikan. Kalau dia ada papulanya atau dia benjol ya, berarti posisinya tepat. Tuh, kita ambil. Oke, baru di swab aja. Oke, selesai. Sudah selesai Ibu. Pinter adiknya nagisnya, nggak terlalu ini ya. Duduk dulu. Duduk dulu. Baru kita kasih edukasi ke ibunya. Ibu, ini nanti efeknya anaknya pasti demam, ya. Tapi ibu gak usah khawatir. Kalau demam, kasih asinya aja yang rutin, ya. Kemudian kalau ada bekas ruam kemerahan atau papula, ya, atau bintik kemerahan, itu normal. Kalau kemerahan, ya. Kalau nanti masih ada panas-panasnya, langsung dikompres aja. Tuh. Paham Ibu? Atau ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada ditanyakan, nanti 1 bulan lagi baru vaksinasi selanjutnya. Oke. Kita persiapkan rapikan alat. Permisi ya Ibu. Ya. Sama cuci tangan. Sudah. Ada yang ditanyakan BCG? Kalau nanahan itu efeknya seperti itu, ya. Tapi kalau nggak terlalu parah langsung dikompres aja. Karena ada papulanya di situ, ya. Pasti ada nanahnya. Karena itu dari efeknya. Ada lagi? Pasti nanti dia akan hilang sendiri nanahnya. Ada lagi BCG? Bu, saya mau tanya. Kalau tadi yang kayak apa yang Ibu bilang tadi, kalau suntiknya berhasil itu kan tandanya dia nanti apa bendol gitu ya? Ada indurasi. Iya, itu kalau misal nggak ada tanda kayak gitu, apa disuntik sekali lagi atau udah? Disuntik lagi. Oh, disuntik Berarti 2 kali. gagal. Tapi berarti tetap sama Bu, Pakai- yang kiri. Pindah ke kanan nggak apa-apa. Ya. Pakai ampul yang pakai spet yang baru lagi. Jadi ambil dosis baru. Berarti tetap disuntik 2 kali ya? Bu, itu kan 1 bulan, berarti itu tanggalnya itu sama atau terserah? Terserah, yang penting 1 bulan. Ya. Terus ya 2 bulan kita masuk ke vaksinasi apa? DPT. DPT. Nah. Oke, kita masuk ke DPT. Yang BCG ada lagi? Jangan lupa ya, nanti ditulis di buku KSM-nya. Tanggal berapa, kemudian vaksinasinya apa. Di sini sudah lengkap. Sini. Usianya, BCG, kemudian hepatitis, ada polio dan lain sebagainya. Oke? Ada lagi guys. Nanti kita ke DPT, vaksinasi combo. Apa DPT?
apa DPT? Vaksin buat apa? Kombinasi untuk mencegah juga penyakit infeksi Apa itu? bakteri, difteri, terus pertusis, kemudian tetanus. Oke. Itu namanya vaksinasi combo. Tadi stepnya seperti itu ya. Kita langsung ke fase kerja. Oke, siapa ibunya lagi? Ibunya siapa lagi? Jangan. Ini gendong kok. Berapa dosisnya? 2,5. 2,5. Lagi sih. Sepui dosis 2,5. 0,5. Kita langsung masuk ke fase kerjanya aja. Step-stepnya kan sudah tahu semua, ya. Nah ini karena sudah larut, berarti nggak pakai pelarut. Nol koma lima. Segini dosis yang diperlukan. Ini karena darah. Sudah. Secara apa? IM di mana? Berapa derajat? 90 derajat. Di mana lokasinya? Tangan. Maaf. Oke. Dah. Balik. Sip. Kita ke DPT, difteri, tetanus atau sama pluris ya. Buat tercegah dari 3 penyakit itu. Ya. Nah, infeksi tadi 3 itu. Oke, ibunya sudah diedukasi ya buat tadi vaksinasinya. Kita ke sini, permisi ya ibu. Cara IM. Sepertiga paha bagian luar di mana? Ketahanan kayaknya keluar kan. Sini ya. Sepertiga paha bagian luar. Anterolateral. Mana? Sini mana? Anterolateral. Oke. Nah. Ada satu yang bisa nunjukin di sini. Nah, ayo. Nggak apa-apa salah. Mana? Sebelah sini. Oke, sebelah sini. Anterolateral, ya namanya sepertiga paha bagian luar. Jadi ini paha dibagi 3. Nah, ya sini. Oke, ini sini bagi 3. Nah, tengah-tengahnya. Oke.
Jangan lupa desinfektan lagi. Tadi jangan lupa ya, di awal itu ditanyain adiknya demam atau enggak, pilek atau enggak, batuk atau enggak ya. Karena kalau ada 3 indikasi itu vaksinnya nggak boleh dikasihkan. Oke. Kita desinfektan dari luar ke dalam. Sip. Lalu ambil. Apa? IM. Berarti 90 derajat. Agak dicubit ya. Masukkan. Aspirasi dulu. Tangan ininya pindah ke sini, baru ini dia aspirasi. Tandanya apa? Obatnya boleh masuk. Keluar darah. Itu dah. Ada darah. Kayak kan diaspirasi kan darah. Apa? Ayo yang cowok, speak up. Keluar darahnya. Kalau keluar darah berarti dia kena vena, berarti gagal. Berarti nggak ada darah. Ya, kalau dia nggak ada darah berarti tepat rutenya. Nah, kalau nggak ada berarti langsung ke sini masukkan. Oke, cabut. Di swab dikit. Oke. Tetap one hand. Oke. Indikasi ibu nanti kalau anaknya demam ya itu reaksinya bisa dikompres bagian apa? Bagian apa? Kompres hangat di mana aja? Aksila atau bagian vena-vena yang besar di mana aja? Di leher, aksila, di batang dada, ya. Kemudian nanti anaknya sering dikasih ASI ya Bu ya. Biasanya demamnya 1-3 hari. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Kasih jadwal selanjutnya akan kami infokan lagi ya Bu. Dicatat di sini di PSM-nya ya, rapikan alat. Sudah. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Clear? Yang boy clear? Clear apa? Bingung? Saya nggak mau ya nanti FC-nya di dalam diem. Nanti yang harus baca satu apa semua berarti dia Tergantung kasusnya nanti dapat apa. Ya, saya nggak ada mau ada kata-kata lupa Bu, nggak belajar Bu. Lagi. Sudah ada? Kita masuk ke vaksin yang ketiga apa? Campak. Usia berapa? 9 bulan. Berapa mili? 0,5 secara SC. Berapa derajat? 45.
Campak. Filmnya ibunya. Ayo Sinta. Ayo, ibunya siapa? Sampai boleh. Di kiri. Oke. Sama ya, dari fase persiapan alat semuanya skip kita ya, karena sama aja. Kita ke fase kerjanya. Oke, tadi sudah dijelaskan buat apa ya, tujuannya yaitu vaksinasi campak supaya adiknya terhindar dari infeksi atau virus campak ya. Oke, berapa? 0,5. 0,5. Kita pakai ini. Tetap ya, tadi jarumnya pakai yang beda-beda. Di mana lokasinya? Lengan kiri atas ya. Cara SC. apa SC? Sebutan berapa derajat? 45. 45 derajat. Dan Bapak didesinfektan. Karena adiknya 9 bulan ya, udah besar, jadi gendongnya seperti ini. Hah. Oh. Ya. Ini, jadi di samping. Ya. Mungkin samping. Terus tangan yang belakang ini masukkan ke sini. Supaya apa? Tergerak. Ya. Jadi tadi sudah didesinfektan. Berapa? 45 derajat. Oke. Jarumnya atau lubangnya posisinya ke atas. 45 derajat. Permisi adik. Respirasi. Kalau dia tidak ada darah, langsung masukkan. Sampai habis. Ini lupa. Di swab aja, tanpa harus di dip ya, tapi di swab. Oke. Ke
adiknya demam, ya. Itu efek sampingnya tinggal dikompres aja pakai air hangat, ya, di bagian venanya yang besar seperti leher atau di bawah ketiak atau di selangkangannya, ya. Oke. Sama tetap di ASI. Oke. Sudah, ada lagi? Awalnya kayak sakit sampai marah kita. Hepatitis B. Aku kan normal. IM. Sama aja rutenya. Gimana tadi? Di lengan, antum, paha, Paha, sepertiga, paha, atau luar. nah, paha luar. Apa namanya? Paha sepertiga paha luar. Anterolateral. Ya. Sama aja. Basisnya berapa? 0,5. Nanti kalau SC jangan begini ya. Kalau SC nanti jangan begini ya. Ya. Praktekin yang benar. Oke, yang awal tadi. Karena tadi sama aja kan. Diambil 0,5. Oke. Diganti jarumnya. Baru di desinfektan. Kalau biar bahan begini dipakein bedong. Ya. Sepertiga paha bagian luar. Kita desinfektan dari luar ke dalam. Oke, diambil. Sambil dicubit. Apa? IM berarti 90 derajat. Apa? Di aspirasi. Kalau nggak ada darah, berarti dia tepat. Masukkan. Sudah. Ibunya diedukasi. Apa efek samping yang akan muncul setelah divaksin? Terakhir, urutannya apa kali ya?
Yuk. Cuci tangan. Cuci tangan. Udah ya. Cuci tangan. Rutenya secara apa? Tetes. Masukin ke mulut Apa? tetesannya. Apa berarti? Oralnya. Ya. Sublingual itu di mana? Di bawah lidah. Oke, berapa tetes? 2. Udah langsung dimasukkan aja. 1, 2. Nanti praktekinnya jangan begini ya. Oke. Kalau di sini Pak begini. Dari awal tadi fase persiapan alatnya, dibaca ada apa aja fase alatnya, kemudian fase perawatnya, persiapan perawatnya ngapain, mempersiapkan alat, siap bertemu sama pasien, kemudian fase persiapan pasiennya, ya pasiennya ditanya ibunya ada keluhan atau enggak, keluhan demam, batuk, pilek atau enggak, ya kalau sudah semua berarti masuk ke fase kerja, ya diikutin step-stepnya ngapain. Oke. Step pertama ngapain, kemudian ngambil obatnya, ada lagi tetap dituliskan di KSM-nya, ya jangan lupa KSM. Sudah semua. Ada yang mau praktek mandiri? Coba ambil bedong. Kalau misal dia pakai bedong, mana area yang ingin diinjeksi. Nah, tinggal diginin aja. Di bokong tadi tinggal digendong ibunya, ya. Kalau di lengan bisa begini. Kemudian minta ibunya buat pegangin kepalanya atau badannya, ya supaya nggak gerak-gerak. Oke. Dipangnya juga begini. Gak usah, digendong aja biar adiknya lebih tenang, ya. Ada lagi, yes. Ingat ya rutenya sama lokasinya. Ya, sapu lagi. Nanti dicek obatnya benar apa enggak, kemudian tanggalnya ya dicek, ya. Jangan sampai kadaluarsa kemudian waktunya BCG dikasih folio. Oke.
Tanggalnya dicatat di sini. Kapan dia diberikan? Nah, ada semua. Misal ada yang ditanyakan, ini nggak ada yang mau nanya tak? Bu, misal ya itu ada DPT, ada HB, ada apa lagi itu? HB sama HIB. Nah, itu kalau semisal kelewat gimana? Gak ada yang mau tanya begitu? Gak ada. Oke. Berarti saya anggap clear ya. Kalau kelewat berarti vaksinasi yang sebelumnya itu tetap dihitung tanpa mengulang dari awal. Ya. Misal contohnya dia dapat DPT, HB sama HIB nih tanggal bulan 2 sama 3 bulan sama 4 bulan ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dia DPT nya sudah usia 2 bulan, kemudian 3 bulan sudah HB, kemudian dia 4 bulan nggak datang HIB nya, kemudian dia datang usia 6 bulan, berarti tinggal masukkan dosis yang ketiga tanpa mengulang dosis yang awal. Misal tiga-tiganya nih Bu, gak ada yang datang, dia datang di usia 4 bulan atau 3 bulan. Nah, langsung masukkan dosis yang pertama. Apa? Misal dia dapat DPT, langsung aja masukkan DPT. Nanti 4 minggu kemudian balik lagi dapat HB. Sebulan lagi dapat HIB. Jadi hitungannya mundur. Jadi kalau 1 bulan aja nggak diulang. Kalau sudah mendapatkan dosis pertama nggak usah diulang, langsung meneruskan dosis yang selanjutnya karena mengejar imunisasi anaknya. Dan intervalnya 1 bulan atau 4 minggu. Oke. Apa lagi? Satu lagi ya, komunikasi ya. Banyak banget. Oke, komunikasi efektif atau terapeutik pada Ini ibu ya. di situ. Iya bu. Selamat siang. Halo Adek. Anak-anak ya. Iya. Halo Adek. Halo. Gimana perasaannya? Takut. Kenapa? Kenalan dulu boleh? Boleh. Namanya siapa? Ningsi. Usianya berapa nih? 10 tahun. 10 tahun. Berarti udah SD ya? Kelas berapa? Kelas 1. 5 ya, 10. Masuk sekolah ya? Kenapa? 5. Katanya lemas. Iya, ini lemes. Saya Nurse Alfia. Ya. Ini adiknya kan tadi ngeluhnya lemas ya. Berarti nanti harus dimasukkan cairan lewat infus. Ya. Adik mau? Tidak. Sakit nggak mau. Ya ibu ini anaknya tadi kan keluhannya lemas ya, sama kurang cairan. Nanti dikasih infus, pemasangan infus. Ya, ibu bersedia kan nggak? Ya bersedia. Oke. Oh ini mainannya ya? Oke, ini boneka kesayangannya. Iya, aku. Ya, lucu sekali. Ya, boleh pakai ini atau boleh teman-teman bawa mainan lainnya ya, untuk distraksi dia supaya nggak apa? Hospitalisasi. Supaya nggak hospitalisasi. Ya, gitu. Persiapkan alatnya dulu apa aja.
Perawatan infusen. Apa? Kateter. Apa infusen? Itu Kak, sini nggak boleh Infusen. itu nggak ada. Iya, tapi gak paham. Ya Pak, dulu kira tak 1 menit terus mati. Sudah bisa semua kan? Pemasangan infus sudah dapat. Sudah. Kita belajar ini aja. Sudah persiapan alatnya. Bisa. Dari Salman. Anda boleh pinjam tangannya, ya. Oke, cari venanya mana yang mau di insisi, ya, tadi injeksi, infus. Sama pengalihan, ya. Itu beneran infusnya. Mau? Ini nggak sekolah berarti ya? Kenapa? Itu bonekanya dari mana? Bukan dari ibu. Bapaknya mana? Bukan. Tapi kalau anaknya nggak mau diajak komunikasi gitu gimana? Kita tetap komunikasi. Sampai anaknya mau dulu, ya. Berarti BHSP-nya dari awal, ya. Oke. Nama bonekanya siapa? Nama bonekanya siapa? Nurmi. Berarti kan udah masuk nih. Dia sambil pengalihan, ya. Sudah selesai. Ya, kita sambil ajak obrol adiknya. Oke, dia nggak ngerasain hospitalisasi, cemas, takut, dan lain sebagainya. Udah selesai. Pinter, nggak nangis ya. Sakit? Oh, nggak sakit. Hebat berarti ya. Berarti diatur ya itunya. Nanti kalau ada apa-apa bisa panggil Nurse Alfia ya. Ibu, ini infusnya sudah selesai ya. Nanti kalau ada tanda-tanda plebitis atau bengkak ya bisa ke ruangan nurse station atau bisa pencet tombol ya. Nanti saya akan kesini buat lihat. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Sudah tidak ada? Tidak ada. Rapikan alat ya. Berikan pasien dokumentasi. Oke. Sudah selesai. Pamit sama anaknya ya. Nanti tergantung kasusnya dapat apa. Bisa lihat diare karena nggak cuci tangan. Bisa pakai apa itu mainan hand itu, hand boneka itu ada di situ. Ya. Kemudian bisa pakai puzzle atau pakai apa. Nanti kita di role play ya. Kemarin ada yang tanya
nggak sempat saya balas Bu. Untuk SAP sama produk atau medianya boleh nggak pakai Canva? Nggak apa-apa, ya. Kreatifnya teman-teman ya. Yang penting nanti kita role play ada medianya pakai apa. Oke. I just had to let you know you're